Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu. Saya mahasiswi dari Institut Stiami, program studi akuntansi bisnis dengan konsentrasi akuntansi keuangan dan perbankan syariah. Saya akan memaparkan materi dari buku teori akuntansi yang diterbitkan oleh Taufan Maulani SEAKMM, bagian bab 9 yang berjudulkan konsep hutang dan ekuitas. Subbab pembahasan ada 6. Yang pertama, karakteristik hutang. Yang kedua, terjadinya hutang. Yang ketiga, pengukuran hutang. Yang keempat, penyelesaian hutang. Kelima, konsep ekuitas. Dan yang keenam, laporan keuangan. Kita akan membahas subbab pertama, yaitu karakteristik hutang. Menurut Financial Accounting Statement Board dalam Statement of Financial Accounting konsep nomor 6, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang atau memberi jasa kepada entitas lain di masa mendatang. Terdapat dua komponen hutang. Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa. Yang kedua, berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban sekarang. Hal ini timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa, di mana kewajiban pada kreditor memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dalam kasus likuiditas. Klaim pelunasan tersebut cenderung bersifat pasti baik jumlah maupun waktu pembayarannya. Yang kedua yaitu ada kewajiban kepada pemilik. Dengan kata lain, owners atau equity, hak atas aktiva hanya didasarkan pada sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi. Kemudian ada hasil transaksi masa lalu. Transaksi yang benar-benar telah terjadi. Syarat transaksi masa lalu yang diakui adalah pada saat penerimaan barang, di mana kasus unfulfillment equity contract adalah bukti arti penting interpretasi terhadap makna atau transaksi masa lalu. Yang kedua, executory contract, kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk pengakuan hutang. Bab yang kedua yaitu terjadinya hutang. Keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Menurut Calher 1970 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Hutang memiliki kriteria. Terdapat 3. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi. Terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang, misalnya hutang untuk pembiayaan, hutang yang masih harus dibayar. Yang ketiga, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang masih ditangguhkan atau hutang bersyarat. Terjadinya hutang, kewajiban legal, ketentuan formal atau peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Yang kedua adalah kewajiban konstruktif, sengaja diciptakan untuk tujuan kondisi tertentu, tidak ada perjanjian tertulis untuk membayar di masa yang akan datang. Yang ketiga, kewajiban equitable, adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral dan perlakuannya diterima oleh praktis secara umum. Kemudian ada accountability right of offset. Hutang harus diakui dalam laporan. Apabila memenuhi kriteria, kemungkinan pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan terjadi. Jumlah hutang dapat diukur cukup pasti. Menurut Kam 1990 menyatakan hutang dapat diakui berdasarkan kondisi. Yang pertama, didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatisme. Kemudian ada substansi ekonomi suatu transaksi, kemampuan mengukur nilai hutang. Bab yang ketiga adalah pengukuran hutang. Pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi. Dengan demikian, dasar penilaian digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus sebagai berikut. PV sama dengan V 1 ditambah R pangkat minus 1, di mana PV adalah nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian, V adalah aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R adalah suku bunga. Penjelasan subbab keempat adalah penyelesaian hutang. Penyelesaian hutang menurut IAI 1994 paragraf 62 dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan yang pertama, pembayaran kas, kemudian penyerahan aktiva, kemudian pemberian jasa, kemudian penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Yang pertama ada insubstance defense, adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas risiko pada kuasa badan perwakilan patrons tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Contoh gambaran tentang pelunasan hutang dengan cara insubstance defense dapat dilihat pada contoh berikut ini.
PTA mempunyai hutang obligasi sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jangka waktu pelunasannya 10 tahun. Atas hutang tersebut, PTA memiliki sertifikat Bank Indonesia senilai 10 juta dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jangka waktu pelunasannya 10 tahun. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai dengan total pengeluaran 7.500.000. Sertifikat Bank Indonesia diserahkan pada Badan Perwakilan untuk digunakan sebagai pelunasan hutang. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada saat pembelian, mendebit investasi sertifikat Bank Indonesia dan mengkredit kas senilai 10 juta. Kemudian pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia pada Badan Perwakilan, di mana mendebit hutang obligasi 10 juta, mengkredit investasi sertifikat Bank Indonesia 7.500.000 dan mendebit utang extraordinary senilai 2.500.000. Kemudian ada kredit tangguhan. Dalam laporan keuangan seringkali timbul masalah yang berkaitan dengan perlakuan kredit tangguhan tertentu yang dimasukkan sebagai hutang. Misalnya uang muka yang dibayar pembeli tetapi produk belum diserahkan kepada pembeli. Kasus demikian menunjukkan adanya kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa pada masa mendatang kepada pembeli. Dengan demikian, transaksi tersebut jelas dianggap sebagai hutang. Kredit tangguhan yang sering menjadi masalah laba kotor belum direalisir yang timbul dari penjualan angsuran. Apabila prinsip pengakuan pendapatan atas penjualan angsuran diterapkan, laba hanya akan diakui bila terdapat kas yang diterima atas penjualan angsuran tersebut. Bab kelima, yaitu konsep ekuitas. Konsep ekuitas FASD, Statement of Financial Accounting, konsep nomor 6, mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber hukum pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada teori proprietary. Teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Hal ini disebabkan laba bersih atau net income ditambah sebagai periode ke rekening modal pemilik, walaupun perhitungan laba bersih tidak mengukur kenaikan bersih kekayaan. Kedua ada teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Entitas didasarkan atas persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan hutang sama dengan modal, atau aktiva sama dengan modal di mana hutang sama dengan modal pemilik. Jadi hutang adalah kewajiban khusus perusahaan dan aktiva menunjukkan hak perusahaan menerima barang dan jasa khusus atau manfaat lain. Selanjutnya adalah teori ekuitas residual. Menurut William Patton 1962 menyatakan bahwa teori ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Patton menekankan pada hubungan khusus residual equity holders. Jadi teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas dengan persamaan akuntansi aktiva dikurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Selanjutnya adalah teori enterprise. Dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan atau pemegang saham, kreditor, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Konsep ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar dan modern dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam adalah laporan nilai tambah atau value added sebagai perlengkapan laporan keuangan. Yang pertama ada konsep nilai tambah. Nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan dikurangi biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan. Sebagian dari hasil penjualan dipakai untuk membayar bahan baku dan jasa yang dibeli dari masyarakat di luar perusahaan. Sisanya adalah kekayaan yang diciptakan oleh para pegawai yang ada dalam perusahaan yang bekerja dengan sejumlah modal yang berasal dari pemegang saham. Kreditur dan pemakaian fasilitas umum yang disediakan oleh pegawai. Selanjutnya ada metode penilaian nilai tambah. Yang pertama ada metode subtractive. Nilai tambah perusahaan dapat dihitung dengan dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut dirumuskan dengan NP sama dengan HP dikurang BI. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.